sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya ya, Sauki, mangga. Siap. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mau ngecek dulu ya kehadirannya buat hari ini. Siapa saja yang hadir, yang tidak hadir ya. Abiditmar, Ahmad Nugraha, Aldi, Alpira, Andi, Arya, Azkia, Wildan, Yasmin, Yuan, Zahra. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kita hadir semua. Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu minta kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing seperti yang sudah kita rencanakan di minggu kemarin untuk pembagian pembagian kelompoknya. Sok bangga duduknya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membagi kelompok, nah kita harus tahu dulu kita mau ngapain nih hari ini ya. Kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah, akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian itu mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu menelaah dalil, mampu menyajikan paparan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Gitu ya. Nah, sebelum ke pembagian tugas kelompok, Ibu harus memberikan tayangan seputar tentang materi ini. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak mampu. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tega kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud. Siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Nah, udah ya jelas? Sudah disimak. Jadi dari materi awal sampai akhir ya. Jadi ada apa saja sih pada video ini? Sum'ah, terus? Jadi ada 5 persoalan ya. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran yang tadi.
Sekarang ibu pengen tahu sejauh mana kalian itu tahu tentang riya, sum'ah. Ada yang tahu riya itu apa? Apa Sauki? Ria itu adalah beribadah yang ingin dilihat orang dan dipuji orang lain. Sip. Berarti sama dengan sombong, tapi sombong dalam artian sombong kecil, sombong ringan, ya. Hampir sama enggak sih riya sama sum'ah? Ada yang tahu? Hampir sama ya. Oke, sip. Selanjutnya, setelah kalian sudah menyimak pembagian kelompoknya sesuai yang tadi, sesuai dari materinya yang tadi ya. Satu, berpoya-poya. Kedua, hasad atau muria boleh ya. Ria, sum'ah, takabur sama hasad. Jadi tiap kelompok itu kalian punya namanya masing-masing dan identifikasi dari video yang tadi kalian tonton. Yang pertama nih yang harus kalian kerjakan. Ini ya. Berikan pengertian. Kalau dari kelompok 1 contohnya nih tentang berpoya-poya, pengertian berpoya-poya apa, lalu dalilnya itu apa, dampak bahaya dari akhlak mazmumah berpoya-poya itu apa, manfaat menghindari akhlak mazmumah berpoya-poya apa, cara menghindari akhlak mazmumah berpoya-poya apa. Yang lainnya pun sama sesuai dari materi yang kalian punya ya. Masih ingat ya? Tadi tiap kelompok itu apa? Nah, sok sekarang berlanjut ke diskusi masing-masing kelompoknya. Sok. Kalau kalian memang masih bingung, cari dalil, cari pengertian, seperti biasa, kalian boleh buka HP-nya, aplikasi buku online-nya seperti itu. Di situ ada semua ya. Jadi di sini ada dalilnya. Ya, sudah beres semuanya? Beres? Beres ya? Cukup paham ya? Siapa yang mau duluan ke depan yang sudah beres? Kelompok 1 beres? Oke, sip, boleh ke depan. Dipresentasikan ya pengertian yang tadi ya, dalil dampak bahayanya. Boleh ke depan, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan tentang berpoya-poya. Yang pertama ada pengertiannya. Berpoya-poya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang secara tidak seimbang atau cenderung boros. Gaya hidup ini juga dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang menghabiskan harta secara tidak bijak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat berfoya-foya diantaranya membedakan kebutuhan dan keinginan, juga membuat rincian anggaran. Ya, presentasi sudah beres. Sebelum kita melanjutkan kepada asesmen, nah, Ibu minta berdiri semua untuk ice breaking ya. Untuk ice breaking, berdiri dulu semua. Ya. Ikuti perintah Ibu. Kalau perintahnya ke kanan berarti badan kamu ke kanan, kalau ke kiri, kalau ke depan, belakang, oke? Siap? Jadi lurus ya. Menghadapnya lurus, jangan ke Ibu. Jangan ke Ibu menghadapnya. 1, 2, 3. Kanan. 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 Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Maju. Mundur.
salah, belakang. Maju. Belakang. Kanan. Ada yang belum fokus ya. Sekali lagi. Kiri. Kanan. 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 Iya, sip, tepuk tangan bersama-sama. Dah, boleh kembali duduk. Ya, alhamdulillah presentasi sudah, speaking juga sudah. Sekarang berlanjut kepada kita, Ibu akan meluruskan dulu ya, meluruskan dulu supaya kalian itu paham bagaimana sih caranya kita itu melupakan atau meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Nah, syarat diterimanya amal, kita harus tahu dulu syarat diterimanya amal itu harus bagaimana. Yang pertama, beramal dengan landasan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah. Nah, itu salah satunya ikhlas dulu. Kalau beramal tidak ikhlas, yaitu pingin dipuji oleh orang lain. Lalu yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Sabar ya, segala sesuatunya kalau sabar insya Allah berjalan akan melakukan segala hal akanlah lancar. Nah, dalil-dalilnya tadi yang Ibu sudah lihat ya, dalilnya udah betul. Mungkin ada satu yang kurang tepat. Jadi dalilnya nih ya, kalau berpoya-poya supaya kalian itu tidak melenceng kemana-mana ya. Dalilnya berpoya-poya itu Quran surat Al-Isra ayat 26. Yang kedua, riya sum'ah itu Al-Quran surat Al-Baqarah 264. Ini akibat ya, akibat dari riya itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah 264. Hasad Quran surat Al-Baqarah 36. Riya Al-Anfal 47. Takabur Al-Furqan 63. Jadi semua pembahasan yang tadi itu ada dalilnya, ada hukumnya. Berarti pada intinya hukum dari berpoya-poya, sum'ah, riya, takabur itu apa? Hukumnya apa? Kalau melaksanakan itu dosa, akan berdosa. Ya, selanjutnya Ibu pingin tahu hikmah dari pelajaran hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, siap Reki. Jadi kita itu harus hidup hemat, tidak sombong dan tidak riya. Udah. Jadi kita tidak sombong, tidak riya, lalu harus belajar berhemat. Selanjutnya nih, yang akhwatnya, ya. Jadi yang dapat kita ambil pelajarannya dari pembelajaran hari ini, kita bisa belajar untuk hidup lebih hemat, untuk terus mengatur segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi kayak biar gak terlalu boros dan gak terlalu keluar semua uang kita, jadi harus terstruktur. Dan juga kita harus belajar untuk menjadikan diri kita itu lebih jangan terlalu sombong gitu sama kepunyaan atau kelebihan yang kita punya. Iya. Harus lebih rendah diri. Nah, jadi harus lebih rendah diri. Jadi segala sesuatunya itu kita harus tahu mana sih yang harus kita beli, mana yang harus kita tinggalkan. Gitu ya. Jadi ngerem. Jadi hirup teh kedah ngerem cenanya. Ya, alhamdulillah presentasi sudah beres, penjelasan juga sudah. Nah, kita sebaiknya kita melakukan asesmen supaya Ibu itu bisa mengukur kalian sejauh mana kalian itu sudah paham dan sudah mengerti dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, Ibu sudah kirimkan asesmennya pada pada aplikasi yang kalian dapatkan dari Ibu. Coba dibuka. Nah, ya. Kerjakan ya. Hanya 10 soal saja. Untuk presentasi hari ini alhamdulillah lancar. Ibu anggap kalian itu sudah paham 90% ya pemahaman kalian tentang materi akhlak mazmumah. Kesimpulannya untuk hari ini, jadi menjalani hidup yang penuh bermanfaat melibatkan menghindari sikap berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Fokuslah
pada penggunaan sumber daya yang bijak, yang bijaksana, menjaga kerendahan hati, menghargai orang lain, dan mendukung kesuksesan bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Itu ya. Nah, Ibu sampaikan untuk minggu depan, insya Allah kita membuat hasil karya dari materi ini. Ya, membuat karya gitu buat kalian. Jadi siapkan untuk kertas lipat, kertas berwarna dengan spidol atau krayonnya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.